Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang satu hari ini, terlebih dahulu kita memuji Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima, sehingga pada pagi hari ini kami memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk segala penyertaan-Mu yang kami rasakan. Dan biarlah pagi hari ini, ketika kami dikenyangkan oleh firman-Mu, kami boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ayat harian buat kita pada hari ini, Kamis 4 Juni 2020, tertulis di 1 Petrus 4 ayat 14. Demikian dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan hari ini kami mengambil topiknya, yaitu sukacita di dalam Kristus. Seiring berjalannya waktu yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita, seiring dengan berjalannya situasi yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, maka hari ini melalui firman Tuhan, sukacita dalam Kristus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Seberapa bahagianya seseorang jika dia dinista? Seberapa senangnya seseorang jika dia dinista? Tidak ada orang yang bahagia jika dia dinista. Tidak ada seseorang yang senang jika dia dinista. Tidak ada orang yang bahagia ketika terjadi penistaan, siapapun itu. Tidak ada orang yang bahagia dan tidak ada orang yang senang ketika dia dinista. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para misioner yang datang pada zaman dahulu ke tanah Batak dalam memberitakan Injil, mereka sampai mati. Dan ketika itu juga banyak yang dialami oleh misioner ketika mereka memberitakan Injil. Banyak yang mereka alami suka duka, dan sampai ada yang mati terbunuh ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan itu yang mau kita lihat di tengah-tengah ayat ini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sukacita yang begitu amat besar yang kita boleh rasakan ketika para misioner
pada zaman dahulu ketika mereka membawa berita kepada bangsa Batak, ada banyak hal yang mereka alami ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Tantangan yang mereka alami membuat misi mereka, misi pelayanan yang begitu kuat ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Semua tantangan yang mereka hadapi, semua tantangan yang dihadapi oleh para misioner pada zaman dahulu, mereka mengikuti di tengah-tengah perkembangan zaman, bahwa tantangan yang mereka ikuti yaitu sudah ada sejak dahulu kala. Dan itu mungkin juga kita alami di tengah-tengah misi pemberitaan firman Tuhan, di tengah-tengah misi mewartakan kebenaran, ketika setiap orang harus berbahagia jika kita dinista. Setiap orang Kristen harus berbahagia ketika dia dinista di tengah-tengah kehidupannya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Berbahagialah orang Kristen ketika kita boleh menyebarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang Kristen ketika kita boleh menyuarakan suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena pemberitaan firman Tuhan itu adalah perbuatan yang baik. Pemberitaan firman Tuhan itu adalah karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita menderita karena kita sendiri yang membuat, kita menanggung apa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menderita karena menyebarkan firman Tuhan, ketika kita menderita karena membawa sukacita untuk kemuliaan Tuhan, maka upah kita besar di surga. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita merasakan bahwa firman itu menguatkan orang-orang yang percaya di tengah-tengah kehidupannya, karena firman Tuhan itu menguatkan orang-orang yang percaya di sepanjang zaman, senantiasa kuat, senantiasa bertahan di tengah-tengah penderitaan itu, karena kita akan mendapat kebahagiaan, karena kita akan mendapat sukacita. Orang yang berbahagia karena menyebarkan firman Tuhan, maka hidupnya akan bersukacita. Jangan ada di antara kita menderita karena ulah kita sendiri. Jangan ada di antara kita melakukan pelanggaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu di tengah-tengah firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan, karena sukacita Tuhan yang sangat besar di sepanjang hidup kita, seperti yang dialami oleh para misioner pada zaman dahulu. Dan itu juga yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Sepanjang hidup kita, kita merasa bahwa sukacita di dalam Kristus menyampaikan firman Tuhan membawa keselamatan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman hari ini juga dikatakan, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan mampu berkata-kata di tengah-tengah kehidupan kita, menyampaikan firman Tuhan, sukacita yang begitu besar yang kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Seberapa banyaknya yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, sebanyak itu juga kebahagiaan yang kita rasakan, yang diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati, untuk bersama menyatakan firman-Nya, menyatakan kebaikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena belajar dari hal yang kecil, belajar untuk menyampaikan kebaikan, belajar
belajar menyampaikan itu sukacita, pemberitaan firman Tuhan di sepanjang masa yang tidak berhenti, tetapi terus kita nyatakan, terus kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita bahwa Allah setia memberikan sukacitanya melalui roh yang diberikan di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu yang memimpin kita supaya kemuliaan Tuhan bersinar di sepanjang hidup kita. Kemuliaan Allah bersinar di tengah-tengah pekerjaan kita. Kemuliaan Allah bersinar ketika kita menyebarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi pedoman, karena roh kemuliaan sudah bersinar di tengah-tengah kehidupan kita. Maka setiap orang Kristen yang sudah menerima firman Tuhan, dia harus berani bersukacita, mengabarkan kebaikan, mengabarkan kemuliaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Karena penderitaan itu adalah kemenangan bagi kita orang Kristen. Ketika kita menderita, tetapi kita akan menang bersama dengan firman Tuhan. Menang di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita menjadi pemenang-pemenang untuk menyampaikan firman Tuhan, bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita menjadi orang Kristen yang mau memberitakan keselamatan dimanapun kita berada. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah keselamatan melalui roh kemuliaan Tuhan yang bersinar di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang memberikan kepada kami kemuliaan melalui roh-Mu yang menyala-nyala dalam hidup kami. Sukacita Tuhan yang lengkap dalam hidup kami, supaya kami berjalan bersama dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang satu hari ini. Berkatilah kami supaya kami menjadi orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang berbahagia ketika kami mengalami penderitaan. Tolonglah kami, berkati seluruh jemaat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin langkah kami, memimpin setiap pekerjaan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami. Berkati gereja-Mu, berkati orang-orang Kristen di seluruh dunia, supaya boleh memberitakan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan. Kau berkatilah kami Tuhan, hidup dan mati kami di sepanjang satu hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami sehat. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.